Nah, misalnya ya, misalnya kita ambil titik yang lain lagi gitu ya di sebelah kiri gitu ya. Anggap saja ini X3 ya. Nah, maka nanti ini adalah nilai Y3-nya. Nah, jadi untuk satu nilai X hanya ada satu nilai Y yang memenuhi. Dan cara tercepatnya adalah ya untuk menentukan apakah dia itu grafik fungsi atau bukan ya, gambar garis dalam arah vertikal ya. Jadi buat garis vertikal, bila dia memotong kurva hanya sekali, dia itu merupakan fungsi ya. Nah, jadi ini misalnya ya Bapak buat suatu garis vertikal. Nah, kemudian ini kita buat garis vertikal ya. Kita buat garis vertikal. Kalau si garis vertikal ini memotong kurvanya hanya sekali, contoh ini sekali ya, maka dia merupakan fungsi ya. Nah, demikian juga untuk gambar D ya. Ini D ya. Kita bikin misalnya garis vertikal, ini garis vertikal ya. Kemudian ini garis vertikal ya. Nah, ternyata ya setiap garis vertikal ini hanya memotong kurva satu kali saja ya. Maka yang D juga fungsi ya. D fungsi, C fungsi, tadi E juga fungsi ya. Karena kalau di E pun ya kita tarik garis vertikal ya. Ini kita tarik garis vertikal, memotongnya itu hanya satu kali ya. Nah, ini kita tarik lagi garis vertikal ya. Nah, ini pun memotongnya hanya satu kali ya. Nah, lalu bagaimana dengan grafik B ya? Kita lihat grafik B ya. Ini kita coba potong oleh garis vertikal. Ini kita coba potong lagi ya. Sama oleh garis vertikal ya. Nah, kemudian ini kita potong lagi ya. Ini mau banyak juga boleh gitu ya. Nah, tapi tetap memotongnya hanya boleh sekali ya. Ya kalau ada saja satu garis vertikal yang memotong dua kali, maka dia bukan fungsi ya. Nah, sekarang kita cobakan ke pilihan A. Apakah A itu fungsi ya? Nah, kita lihat ini garis vertikal ya. Nah, garis vertikal ini memotong fungsinya di tiga titik. Satu, dua, tiga ya. Nah, kita coba dengan garis vertikal yang lain, misalnya ini ya. Nah, yang ini pun memotongnya di tiga titik ya. Satu, dua, tiga ya. Bapak coba misalnya satu lagi pas di ujung sini gitu ya. Nah, nanti ya kalau kita lihat, nah dia akan memotongnya ya di dua titik ya. Dia akan memotong di sini ya. Sama nanti ini kalau dipanjangin dia memotong di sini. Nah, maka ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi ya. Jadi karena ketika diberi garis vertikal itu memotong kurva lebih dari satu titik. Artinya untuk satu nilai X dia punya beberapa nilai Y ya. Maka nomor 21 jawaban yang kita pilih adalah A, yaitu nomor 21 ya. Nah, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan dulu terkait soal nomor 21 ini ya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya ya.
Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya yaitu nomor 22 ya, nomor 22. 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu dan anak adalah 28 tahun ya. 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu dan anak adalah 28 tahun. 3 tahun yang lalu rata-rata usia ibu dan anak adalah 21 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan ya. Nah, ini adalah soal tentang model matematik ya. Jadi di sini kita harus memodelkan ya usia ayah, usia anak, dan usia ibu ya. Jadi kita modelkan ya. Misalkan usia sekarang ya. Nah, misalkan usia sekarang nih ya. Nah, ayah itu kita sebut usianya A gitu ya. Nah, kemudian ibu kita sebut usianya B ya. Dan anak usianya adalah C ya. Jadi misalkan usia sekarang ayah itu A, ibu itu B, anak C ya. Nah, maka ya kan di sini disebutkan ya 5 tahun yang lalu rata-rata usia ayah, ibu dan anak 28 tahun. Jadi kalau usia 5 tahun yang lalu ya, usia 5 tahun yang lalu ya, tentu akan berubah ya. Ayah itu adalah Amin 5 ya, ayah itu Amin 5. Kemudian ibu menjadi B min 5 ya. Dan anak itu menjadi C min 5 ya. Nah, itu untuk 5 tahun yang lalu ya, usia 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang ya rata-rata ya, rata-rata usia 5 tahun yang lalu ya. Rata-rata usia 5 tahun yang lalu ya. Bisa kita tuliskan dengan rumus ya, bahwa usia rata-rata ya itu adalah ya, kita misalkan usianya itu adalah X gitu ya. Nah, adalah usia ayah 5 tahun yang lalu Amin 5 ditambah usia ibu 5 tahun yang lalu B min 5 tambah usia anak 5 tahun yang lalu C min 5. Nah, karena jumlah orangnya ada 3 ya, maka untuk mencari rata-rata ini kita bagi dengan 3 ya. Nah, di soal sudah diketahui ya bahwa usia rata-rata 5 tahun yang lalu adalah 28. Jadi 28 sama dengan A min 5 tambah B min 5 tambah C min 5 itu bisa ditulis jadi A plus B plus C min 15 ya. Nah, kemudian dibagi dengan 3 ya. Kita bagi dengan 3. Nah, setelah itu 3 ini dikalikan dengan 28 ya. Kita kalikan silang. Jadi 28 kali 3 ya. Nah, 28 kali 3 itu adalah 84 ya. Jadi 84 sama dengan ya A plus B plus C min 15. Maka dari sini kita akan dapat A plus B plus C adalah 84 tambah 15 yaitu 99. Nah, ini artinya ya kalau didefinisikan jumlah usia ayah, ibu dan anak sekarang ya, karena A plus B plus C. Nah, kemudian ya 3 tahun yang lalu ya rata-rata usia ibu dan anak adalah 21 tahun. Nah, perhatikan di sini disebutkannya 3 tahun yang lalu ya. Nah, maka untuk 3 tahun yang lalu ya, usia 3 tahun yang lalu ya. Nah, karena yang diinformasikan hanya tentang rata-rata usia ibu dan anak ya, berarti ibunya adalah B min 3 ya, B min 3. Nah, kemudian anak itu adalah C min 3 ya. Nah, lalu untuk rata-rata usia ya, rata-rata usia ibu dan anak
dan anak ya 3 tahun yang lalu. Nah, bisa kita tuliskan sebagai ya untuk rata-rata usia ibu dan anak 3 tahun yang lalu. Nah, anggap si usia rata-ratanya X rata-rata adalah usia ibu 3 tahun yang lalu B-3 tambah anak 3 tahun yang lalu C-3 dibagi dengan ya karena ini hanya 2 orang ya berarti dibaginya dengan 2 ya. Nah, kemudian ya usia rata-ratanya kan sudah ada 21 ya. 21 sama dengan B tambah C kurang 6 ya. B tambah C kurang 6. Selanjutnya dibagi dengan 2 ya. Nah, lalu kalikan silang sama dengan cara yang tadi ya. Maka 42 adalah B plus C min 6 ya. Nah, dari sini ya kita bisa mendapatkan B plus C ya. Dari sini nanti dapat B plus C adalah 42 plus 6 atau 48 ya. Nah, ini kita dapatkan satu persamaan lagi ya. B plus C 48. Nah, tadi ya di kotak yang pertama A plus B plus C 99 ya. Nah, maka kita gabung kedua persamaan tersebut ya. Nah, diketahui tadi ya yang persamaannya berwarna putih ya. A plus B plus C adalah 99 ya. A plus ya, B plus C-nya 48 sama dengan 99. Maka dari sini dapat usia A adalah 99 kurang 48, 51 ya. Nah, jadi kesimpulannya usia A adalah 51. Nah, menurut soal nomor 22 ya, menurut soal nomor 22, P adalah umur ayah saat ini ya. Nah, jadi P adalah umur ayah saat ini ya. P itu adalah A yaitu 51 ya. Sedangkan Q adalah 50. Maka kesimpulannya jelas sekali ya yaitu P lebih besar dari Q ya. Dengan demikian untuk nomor 22 ini jawabannya adalah A yaitu P lebih besar dari Q ya. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut dengan soal nomor 23 ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut 23 ya. Seorang karyawan bekerja dengan mendapatkan gaji 4 juta rupiah per bulan. Dalam 1 minggu ia bekerja 5 hari selama 5 jam per hari. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Diketahui P adalah gaji per jam dan Q adalah 45.000 ya. Nah, dalam hal ini ya kita lihat ya bahwa gaji karyawan itu adalah 4 juta per bulan. Jadi kita tulis kembali ya. Nah, gaji karyawan ya. Gaji karyawan sama dengan ya 4 juta ya. 4 juta
per bulan ya. Nah, per itu kan bisa ditulis seperti ini ya. Ini per ya. 4 juta per bulan ya. 4 juta per bulan ya. Nah, 4 juta per bulan itu kan sama saja dengan 4 juta ya. 4 juta. Nah, dalam sebulan itu rata-rata ada 4 minggu ya. Nah, karena dalam sebulan rata-rata itu ada 4 minggu ya, maka si gaji karyawan ini nilainya sama dengan 1 juta per minggu ya. Nah, ini sama dengan 1 juta per minggu. Nah, disebutkan di soal ya, dalam 1 minggu ya bekerjanya 5 hari ya. Jadi meskipun seminggu itu 7 hari, yang dipakai bekerja hanya 5 hari ya. Jadi 1 juta per minggu itu bisa diubah lagi menjadi 1 juta ya. Nah, kemudian dibagi ya. Nah, per minggu itu berarti per 5 hari saja ya. Jangan 7 hari ya, karena kerjanya hanya 5 hari ya. Sehingga bisa ditulis 1 juta dibagi 5 ya 200.000 ya. Jadi ini sama saja dengan gajinya 200.000 per hari ya. 200.000 per hari. Nah, disebutkan ya lagi dalam sehari dia kerjanya 5 jam ya. Berarti ini kita ubah lagi gitu ya. Jadi 200.000 ya. 200.000 lalu kita bagi ya. Nah, kita bagi 1 hari itu dengan 5 jam ya. Nih kita bagi 5 jam ya. Maka ya 200.000 dibagi 5 itu 40.000 ya. Jadi 40.000 per jam ya. Nah, kita balik ke soal ya. P itu gaji per jam ya. P adalah gaji per jam. Nah, maka karena P itu gaji per jam, jadi P itu adalah 40.000 gaji per jam. Sementara Q adalah 45.000 sudah ada di soalnya ya. Dengan demikian ya, yang lebih besar adalah Q ya. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Q lebih besar dari P ya. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 24 ya. Nah, soal nomor 24 ya. Jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan,
berapakah X ya. Nah, kita garis bawahi ya. Marvin ini menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan ya. Nah, lalu berapa nilai X ya. Jadi kalau dia menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapa X. Nah, di sini ada dua pernyataan ya, 1 dan 2 ya. Nah, kita harus menentukan apakah pernyataan nomor 1 cukup untuk mencari X, apakah pernyataan nomor 2 cukup untuk mencari X, apakah nomor 1 dan 2 dua-duanya tidak cukup gitu ya. Tapi kalau digabung itu cukup atau digabung pun tetap tidak cukup ya. Nah, jadi kita ya ambil kata kuncinya dulu ya bahwa Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan ya. Kita simpan dulu ya. Nah, ini Bapak simpan di sini. Nah, ini sebagai kunci utama ya bagi kita untuk mengerjakan soalnya ya. Ini dihapus, ini juga dihapus ya. Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan ya. Nah, berapa X? Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Apakah pernyataan nomor 1 bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, kita lihat pernyataan nomor 1 ya. Marvin menyimpan 10% dari pendapatan bulanannya ya. Marvin menyimpan 10% dari pendapatan bulanannya. Ya tentu untuk tabungan gitu ya. Maka ini ya bisa ditulis ya. Berarti Marvin menyimpan 10% itu 10/100 ya. Dari pendapatan bulanannya ya. Dari pendapatan bulanannya. Nah, kalimat Marvin menyimpan 10/100 dari pendapatan bulanannya itu bisa kita ubah menjadi Marvin menyimpan. Nah, 10/100 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/10 ya. Nah, Marvin menyimpan ya 1/10 dari pendapatan bulanannya. Dari pendapatan bulanannya. Nah, kalimat Marvin menyimpan 1/10 dari pendapatan bulanannya. Lalu kita cocokkan dengan soal Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya ya. Jadi ini kalimat utama di soal ya. Bapak panggil lagi nih. Nah, ini Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya. Sementara dari pernyataan nomor 1 Marvin menyimpan 1/10. Maka kesimpulannya adalah ya. Dari sini bisa disimpulkan berarti X-nya adalah 1 ya. Jadi X-nya 1. Artinya apa? Pernyataan nomor 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi kalimat atau pernyataan nomor 1 bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan berapa X ya. Nah, sekarang coba kita cek pernyataan 2 ya. Nah, pernyataan 2 ya menyebutkan bahwa ya pendapatan Marvin 25 juta per bulan ya. Nah, perhatikan bahwa ya kalimat pendapatan Marvin 25 juta per bulan itu sama sekali tidak membahas tentang berapa yang disimpan ya. Jadi tidak ada informasi ya. Tidak ada informasi terkait ya pendapatan yang disimpan ya. Nah, karena tidak ada informasi terkait pendapatan yang disimpan ya, maka ya X tidak dapat dihitung ya. X ya tidak dapat dihitung. Maksudnya tidak dapat dihitung
berdasarkan data nomor 2, berdasarkan kalimat nomor 2 ya. Jadi data yang cukup hanya pernyataan satu saja. Nah, kalau seperti ini kita harus memilih jawaban A, yaitu jawaban A menyatakan pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup ya. Nah, itu untuk soal nomor 24. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal yang terakhir ya di kaji latih 2 ya. Karena setelah ini kita lanjut tentunya dengan kaji latih yang ketiga ya. Soal kaji latih 2 nomor 25 ya. Berapakah 0,03 dari Z ya? Nah, nomor 1 0,0008 adalah 0,02 dari Z, nomor 2 0,01 dari Z adalah 0,0004 ya. Nah, jadi gini ya, sama dengan tadi ya. Berapakah 0,03 dari Z? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab enggak dengan data nomor 1? Atau ya pertanyaan itu bisa dijawab enggak dengan data nomor 2 ya. Jadi soal utamanya adalah berapakah 0,03 dari Z ya. Nih jadi Bapak copy ya, ini soal utama ya. Berapakah 0,03 dari Z? Nah, sekarang coba kita gunakan data nomor 1 ya. Tentu kalau kita ingin menghitung berapa 0,03 dari Z ya, harus tahu Z-nya dulu ya. Nah, maka dari sini ya, coba kita gunakan data nomor 1. 0,0008 adalah 0,02 dari Z. Ditulisnya 0,0008 adalah, itu sama dengan ya 0,02 dari Z ya, 0,02 kali Z ya. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung Z ya. Z adalah 0,0008 ya. Kemudian kita bagi dengan 0,02 ya. Jadi kita bagi dengan 0,02. Nah, berarti kan kita bisa menghitung ya. Nah, jadi Z-nya bisa dihitung ya. Nah, Z-nya bisa dihitung yaitu 0,04 ya. Nah, jadi Z-nya 0,08 bagi 2 ya, 0,04. Nah, kalau Z-nya 0,04 ya, maka otomatis 0,03 kali Z atau dari Z itu dapat dihitung. Tapi tidak usah dihitung berapa-berapanya. Kan pertanyaannya hanya menanyakan apakah bisa dihitung atau tidak ya. Jadi 0,03 Z dapat dihitung, ya berarti data nomor 1 mencukupi ya untuk menjawab pertanyaan utama. Nah, lalu bagaimana dengan data yang kedua ya? Nah, untuk data yang kedua kita perlakukan dengan cara yang sama ya. Nah, coba kita lihat data nomor 2 itu 0,01 dari Z adalah 0,0004. Nah, berarti kita tulisnya ya 0,01
kali Z adalah 0,0004 ya. Maka dari sini kita juga dapat Z ya, yaitu 0,0004. Nah, kemudian kita bagi ya. Nah, kemudian kita bagi dengan 0,01 ya. Nah, maka dapatnya 0,04. Nah, karena Z udah ada ya, maka di sini pun sama dengan nomor satu tadi ya. 0,03 kali Z dapat dihitung ya. Jadi kalau mau dihitung ya berarti 0,03 kali 0,04. Tapi intinya bisa dihitung ya. Nah, ini menunjukkan bahwa data nomor 2 juga cukup. Jadi data satu cukup ya, data 2 juga cukup. Nah, untuk soal seperti ini kita harus memilih jawaban atau memilih pilihan D ya. Yaitu pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan dua saja juga cukup ya. Nah, baiklah ya, untuk sekarang kita akan lanjut ya dengan kaji latih standar yang ketiga ya. Jadi kita siap-siap ya dengan kaji latih yang berikutnya, yaitu kaji latih standar 3. Kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan pola barisan bilangan berikut. A, kemudian 6, 8, negatif 16, negatif 14, 28, berikutnya B. Pertanyaannya, berapa nilai dari A ditambah B, kemudian dibagi dengan 9 ya. Nah, perhatikan di sini ya ada pola barisan bilangan ya yang dimulai dari A ya. Berikutnya adalah 6, berikutnya 8 ya. Berikutnya min 16, berikutnya lagi min 14, berikutnya 28, dan berikutnya B ya. Nah, di sini ya kalau kita perhatikan secara seksama ya. Nah, ada dua angka yang perlu dicurigai, yaitu angka 8 jadi min 16 ya. Ini karena kan dekat gitu ya. Sama angka min 14 ke 28 ya. Nah, ini ya. Nah, ini patut dicurigai ya. 8 ke min 16 adalah dengan cara dikali min 2. Min 14 ke 28 juga dengan cara dikali min 2 ya. Jadi min 14 kali min 2, 28. 8 kali min 2, min 16 ya. Nah, jadi itu yang patut dicurigai ya. Nah, sehingga ya kalau melihat polanya maka A ke 6 ya. A ke 6 juga harus kali min 2 ya. Harus kali min 2 ya. Nah, maka kita bisa menuliskan A kali min 2 sama dengan 6 ya. A kali min 2 sama dengan 6. Dengan demikian A-nya adalah minus 3 ya. A-nya minus 3.
Nah, untuk mencari B ya, kita lihat pola yang satu lagi. Nah, 6 ke 8 ya. Lalu min 16 ke min 14. Nah, kalau kita lihat ya polanya 6 ke 8 itu ditambah 2. Min 16 ke min 14 juga ditambah 2. Maka dipastikan 28 ke B juga ditambah 2 ya. Jadi bisa kita tuliskan ya bahwa 28 ditambah 2 adalah B ya. Nah, yang berarti 30 adalah B. Nah, baru setelah itu kita selesaikan apa yang ditanyakan ya. Nah, yang ditanyakan itu A ditambah B, lalu kita bagi dengan 9 ya. Jadi A kita tambahkan dengan B, setelah itu kita bagi dengan 9 ya. Maka dapatnya adalah minus 3 ditambah 30 ya. Nah, setelah itu kita bagi dengan 9 ya. Nah, hasilnya adalah 27 bagi 9, dapatnya 3. Nah, dengan demikian untuk soal ini kita jawab A ya untuk nomor 1 ya. Nah, silakan ya kalau mau dicatat dulu atau kalau ada pertanyaan dulu silakan ya. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan nomor 2 ya. Untuk nomor 2 ini masih tentang barisan bilangan ya. Nah, kita lihat barisan bilangannya ini cukup banyak ya. Jadi di sini Bapak tuliskan 1 2 3 3 5. 1 2 3 3 5. 1 2 3 3 5 7 5 8 11. 7 5 8 11. 7 11 15. 7 11 15. Lalu A, B, C ya. Nah, ini memang harus coba-coba nih kalau angkanya banyak begini. Nah, tetapi biasanya ya kalau yang banyak angkanya itu polanya adalah pola loncat ya. Biasanya kalau yang banyak angkanya itu polanya pola loncat ya. Mungkin meloncati satu, mungkin meloncati dua ya. Nah, kalau setelah kita mencoba-coba ya dengan cara ini dan itu ya, nanti akan terlihat bahwa polanya itu loncat dua angka ya. Jadi melangkahi dua angka. Jadi dari satu itu menuju ke tiga ya. Nah, lewati lagi dua angka 3 ke 5 ya. Lewati lagi dua angka 5 ke 7 ya. Lewati lagi dua angka ya, maka nanti 7 ke A. Nah, coba kalau kita perhatikan ya, polanya kan 1 3 5 7 ya. 1 3 5 7 itu kan tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 ya. Nah, maka untuk nilai A adalah 7 tambah 2 ya. A sama dengan 7 ditambah 2, maka dapatnya 9 ya.
Nah, yang berikutnya ya, yang berikutnya adalah 2 nih. 2 loncat 2 angka ke 5 ya. 5 loncat 2 angka ke 8. 8 loncat 2 angka ke 11. 11 loncat 2 angka ke B ya. Nah, 2 ke 5 ini plus 3, 5 ke 8 plus 3, 8 ke 11 plus 3. Nah, 11 ke B juga plus 3 ya. Nah, berarti si B ini adalah B-nya 11 plus 3 ya. B-nya adalah angka sebelumnya 11, lalu ditambah 3 ya. Maka dapatnya 14. Nah, lalu yang terakhir ya, angka 3 nih. 3 ke 7 ya. Lalu 7-nya loncat 2 angka ke 11 ya. Lalu 11 loncat 2 angka ke 15. 15 loncat 2 angka ke C. Kita perhatikan ya, 3 ke 7 itu plus 4. 7 ke 11 plus 4. 11 ke 15 plus 4. Nah, maka 15 ke C juga itu plus 4 ya. Dengan demikian C-nya adalah 15 plus 4 yaitu 19. Yang ditanyakan adalah A plus B min C ya. A plus B min C. Nah, sama dengan A-nya 9 plus 14 min 19. 9 plus 14, 23 kurang 19 ya. Maka hasilnya adalah 4 ya. Dengan demikian nomor 2 ini jawaban yang tepat untuk kita pilih adalah jawaban E, yaitu untuk nomor 2. Nah, kita lanjutkan ya dengan soal berikutnya, yaitu nomor 3. Hasil dari 2/3 tambah 1/2 dibagi 5/6 kurangi 3/5 ya. Nah, ini Bapak kerjakan satu persatu ya, maksudnya satu persatu. Pertama 2/3 plus setengahnya dulu ya, biar bertahap ya. 2/3 tambah setengah ya. Nah, ini ya kita buat jadi per 6 ya. Nah, Pak, kenapa jadi per 6 ya? Jadi biar penyebutnya sama ya. Nah, untuk jadi per 6 itu caranya bagaimana ya? Ya tinggal penyebutnya aja masing-masing dikalikan ya. Yang satu kan penyebutnya 3, yang satu lagi 2 ya. Nah, jadi nanti dibikin per 6 ya. Jadi ini nanti yang ini per 6 ditambah ini juga per 6 ya. Nah, 2/3 jadi sesuatu per 6. Per 3 itu jadi per 6 karena dikali 2 ya. Penyebutnya itu kali 2, maka pembilangnya juga kali 2, 4/6. 1/2 ya. Nah, 2-nya jadi 6 karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga kali 3 ya. Nah, 4/6 tambah 3/6, penyebutnya sudah sama, langsung jumlahkan 7/6. Nah, berikutnya ya untuk yang bagian
Penyebut ya 5/6 kurangi 3/5 ya. Nah ini kita bikin per berapa? Per 6 kali 5 ya 30. Dikurangi ini juga sama per 30. Penyebut 6 jadi 30 karena dikali 5. Maka pembilangnya pun 5 kali 5. 25. Yang belakang ya yang 3/5 berubah jadi per 30. Penyebutnya 5 kali 6 ya. Maka 3 juga kali 6 18. Nah 25/30 kurangi 18/30. Jelas ini 7/30 ya. Nah maka ya apa yang ada di soal ya. Apa yang ada di soal yaitu 2/3 tambah 1/2 dibagi dengan 5/6 kurang 3/5 ya. Nah itu bisa kita ubah menjadi ya seperti yang barusan kita hitung ya. Yang atasnya adalah 7/6 ya. Nah ini 7/6. Nah sedangkan yang bawahnya 7/30. Nah secara matematik ya pembagian dengan pecahan itu bisa jadi perkalian. Jadi 7/6 ini bisa jadi kali ya. Tapi kali berapa? Nah 7/30-nya dibalik 30/7. Nah nanti si angka 7-nya jelas coret ya. Nah atau 7 bagi 7 itu 1. Sehingga yang ada tinggal 30/6 ya. Kita tahu 30/6 adalah 5 ya. Jadi ternyata nomor 3 ini jawabannya pas yaitu 5. Nah kita lanjut dengan nomor 4 ya. Jumlah bilangan kelipatan 12 antara 100 dan 300 ya. Kita ingin mencari kelipatan 12 antara 100 dan 300 ya. Nah kalau coba kita detailkan ya. Kan kelipatan 12 itu yang terkecil 12. 24 ya. Pokoknya tambah aja 12 terus ya. 3, 6, 4, 8. Dan seterusnya ya. Nah nanti kita cari yang dekat ke 100 ya. Nah yang paling dekat ke 100 itu kan 48 ke 2 ya. 96. Berikutnya tambah 12 ya. 108. Berikutnya 120. 132. 144. Terus saja gitu ya. Apa namanya? Tambah 12 tambah 12 ya. Nah, kemudian ya kan yang ditanya ya jumlah kelipatan 12 antara 100 dan 300. Kalau antara 100 ya berarti kan harus di atas 100 ya. Maka kita tandain. Oh, berarti mulainya dari 108, 120, 132, 144 dan seterusnya. Tapi harus di bawah 300. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa 300 pun itu termasuk kelipatan 12 ya. Yaitu 25 kali 12 ya. Nah, berarti kan di ujungnya nanti ada 300 nih. Nah, sebelum 300 berapa? Kurangnya aja 12 ya. Yaitu 188 kelipatan kok 188.
288 ya. Kelipatan dari 144 ya. Nah, lalu kurangi lagi 12 ya. Nah, 288 kurangi 12 nanti dapatnya adalah 276 ya, 276. Kan kalau tambah 12 288 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kita cari itu adalah yang berada di antara 100 dan 300 ya, berarti 96 nggak ke bawah karena di bawah 100, jadi mulai 108 tadi. 300 nggak ke bawah karena antara 300 ya. Jadi 288 yang ke bawah. Maka di soal ini angka yang dimaksud bisa dituliskan. Mulainya 108, berikutnya 120, 132, 144, terus gitu ya. Dan suku terakhir adalah 288. Dan kalau kita perhatikan ya, ini merupakan barisan aritmetik ya. Ini adalah barisan aritmetik ya. Nah, dengan ya suku pertama U1 sering disebutnya A, yaitu 108 ya. Beda yaitu selisih antara dua suku yang berurutan beda 12. Nah, lalu yang 288 itu namanya UN ya. UN ya, suku terakhir itu 288. Nah, kita sudah tahu yang namanya UN itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali beda ya. 288 sama dengan 108 plus N-1 kali 12. Nah, 288 dikurangkan oleh 108 ya. Maka dapatnya 180 sama dengan N-1 kali 12. N-1 adalah 180 dibagi 12. Dapatnya 15. Maka N adalah 16. Artinya apa? 288 itu suku ke-16 ya. Jadi barisan bilangan ini ya, atau banyaknya bilangan antara 100 dan 300 yang merupakan kelipatan 12 ada 16. Nah, yang ditanya jumlah semuanya gitu ya. Nah, jumlah semuanya. Jadi semua ya 108 tambah 20 dan seterusnya sampai 288. Nah, itu namanya SN ya. Nah, untuk SN ya kita menggunakan rumus SN adalah setengah N kali A plus UN ya. Nah, di sini UN-nya tidak usah diure jadi A plus N-1 kali beda. Kenapa? Karena udah ada angkanya. Jadi tinggal SN sama dengan setengah, N-nya 16, A-nya 108 plus UN-nya 288 ya. Nah, berarti setengah kali 16 8 kali 108 ditambah 288 adalah 396 ya. 396. Nah, 396 kali 8 ya. Tentu hasilnya adalah angka yang ujungnya 8 ya. Nah, jadi akan diperoleh angka yang ujungnya 8 ya. Nah, jadi 396 ya kali 8 ya. Dapatnya itu adalah angka yang ujungnya 8 ada 2 ya. Dan yang tepat adalah 3168. Maka jawabannya untuk nomor 4 ini kita pilih B ya. 3168 ya.
Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 ya. Angka di tengah-tengah bentuk berikut diperoleh dari angka di atas dan di bawahnya menggunakan pola aritmetika tertentu. Jika pola aritmetika pada ketiga bentuk tersebut adalah identik, maka X pada bentuk ketiga adalah. Nah, ini memang kita harus ya mencoba-coba ini ya, harus trial dan error. Dicoba gimana sih angka 5 yang berada di tengah itu diperolehnya dengan membagaimanakan angka 4, 11, 9, dan 6. Demikian juga angka 4 dan X. Dan polanya harus sama semuanya. Nah, setelah diotak-atik, diutak-utik, dan sebagainya ya. Nah, maka ya nanti akan kita dapatkan bahwa yang namanya angka 5 ya pada bentuk yang pertama ya. Nah, itu diperoleh dari 4-nya ditambah 11 ya. Nah, lalu ya setelah itu 4 tambah 11 kita bagi dengan 9 min 6 ya. Nah, jadi ternyata 5 itu hasil bagi 15 dengan 3 ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang kedua, angka 4 ya. Nah, angka 4 diperoleh dengan cara yang sama ya. Nah, cara yang sama bagaimana ya? Yaitu dua angka yang di atas kita jumlahkan ya. Dua angka yang atas kita jumlahkan, 18 tambah 6 dibagi dengan selisih dua angka yang di bawah ya. Jadi dapatnya 24 bagi 6 ya. Dan benar saja dapatnya 4 ya. Dan yang terakhir ya, ketika ditanyakan berapa X ya, maka ini caranya pun adalah sama ya untuk X ini. Nah, yaitu dua angka yang di atas dijumlahkan. Dalam hal ini 9 ditambah 12 ya. Nah, ini 9 ditambah 12 lalu dibagi dengan 13 kurang 6. Dapatnya 21 dibagi dengan 7. Hasil akhirnya adalah 3 ya. Maka untuk nomor 5 jawaban yang tepat adalah D, yaitu 3. Nah, baiklah ya, kita bahas satu soal lagi ya, karena biar jenis soal seperti ini terbahas ya. Jadi 5 dan 6 itu sejenis. Nah, sehingga nanti ya untuk sisanya tinggal kita bahas eh, yang bentuknya berbeda ya. Jadi yang bentuknya sama atau sejenis kita bereskan dulu ya. Nah, sama dengan soal nomor 5 ya. Jadi ada bentuk geometri tertentu yang diisi dengan angka-angka ya. Nah, pertanyaannya nilai X itu berapa ya. Nah, di bentuk pertama yaitu ternyata berlaku bahwa angka yang ada di dalam kotak 2 tambah 7 tambah 6 kalau dijumlahkan ya. Nah, itu ternyata hasilnya sama dengan dua angka yang di dalam lingkaran kalau dikalikan ya. Jadi sama dengan 3 kali 5 ya. Bisa dicek ya. 15 sama dengan 15. Nah, demikian juga ya untuk bentuk yang kedua, 3 plus 8 plus 5 ya. Nah, itu sama dengan 2 dikalikan dengan 8 ya. 2 kali 8 ya. 16 sama dengan 16. Nah, maka untuk yang terakhir ya, 7 plus 5 plus 8 itu sama dengan 5 dikali X. 20 sama dengan 5X. Maka X-nya adalah 20 per 5 atau X-nya adalah 4 ya. Nah, karena diperoleh X sama dengan 4 ya, maka untuk soal nomor 6 ini
jawaban yang tepat dan harus kita pilih adalah C, yaitu untuk nomor 6. Nah, baiklah ya, karena waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Jadi untuk sementara pembahasan soal-soal TPS kuantitatif kita cukupkan dulu ya sampai dengan nomor 6. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dimengerti, dipahami, dan yang paling penting bisa bermanfaat ya, berpengaruh pada kelulusan kita nanti di UTBK SBMPTN. Nah, itu saja ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ya, selamat beristirahat dulu sebelum mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Salam untuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.